Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini bapak ibu telah berziarah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kota Madinah Al-Munawwarah, di mana Madinah juga disebut sebagai tanah haram berkat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah itu menjadi tanah haram karena berkat doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya kota Madinah dijadikan sebagai tanah haram. Bahkan bukan hanya tanah haram, tetapi kota Madinah memiliki 2 kali lipat keberkahannya dari kota Mekah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sunnah dari Rasulullah, ada 3 masjid yang harus Bapak Ibu kunjungi. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, jadi satu lagi PR-nya. Masjidil Aqsa. Maunya nggak bisa. Hah? Hari ini saya mana? Jadi ketemu ke Aqsa pakai ini. Iya, insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak Ibu berdoa nanti di Raudhah supaya bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Para bapak dan ibu sekalian, kelebihan orang yang bisa berziarah ke makam Rasulullah ya adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Apalagi sampai bisa mati di Madinah. Ya. Apalagi itu. Karena itu kuburan Rasulullah. Ya. Kuburan Rasulullah. Kemudian di sebelah sini nih, ini semua adalah TPU Baki atau Makbaroh Baki yang semalam kita lewat itu, pagernya kita lewatin. Jadi Makbaroh Baki ini pintunya terbuka setiap sore sama habis subuh. Termasuk sekarang masih terbuka. Oh iya. Tapi khusus buat laki-laki. Perempuan enggak? Iya. Jadi nanti bapak-bapak kalau ada waktu sudah tahu keluar dari masjid habis asar atau habis subuh bisa berziarah. Terutama habis asar. Kalau habis subuh besok kita ada kegiatan. Iya, Bisa berziarah ke dalam karena kita ini berombong tidak bisa membawa ibu-ibu ke dalam. Nah, para bapak ibu sekalian, setiap orang yang datang ke Madinah terus meninggal mati di Madinah, dikuburkan di samping kuburan Nabi, maka Nabi orang pertama yang menjadi saksi di hadapan Allah memberikan syafaat. Amin. Istri Rasulullah yang pertama wafat di Mekah dan dikuburkan di Mekah, yaitu di Maklah yang kemarin kita lewat. Siti Khadijah. Istri-istri beliau yang lain semuanya ada di Baki, di sini. Madinah Ya, istri-istri beliau. Di mana rumah Nabi? Yaitu kuburannya. Itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Rumahnya Ya, itu kuburannya, itu rumahnya. Atau dibalik, itu rumahnya, itu kuburannya. Ya kan? Karena Nabi itu dikuburkan di bawah tempat tidur. Oh, di Ya. kamar. Makanya kata Rasulullah, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku, mimbar tempat Nabi berkhutbah, disitulah ada namanya raudhah, taman-taman surga. Jadi di sini satu-satunya tempat yang sangat mustajab untuk berdoa, raudhah. Ya, makanya nanti ibu-ibu semua bapak-bapak kita kasih kesempatan untuk bisa datang, duduk, sholat, berdoa di raudhah. Nunggu tasrihnya, ya karena dia harus pakai izin masuk ke dalam itu. Nanti berombong. Hah? Ya, nanti akan kita umumkan. Untuk ibu-ibu nanti sudah kita siapkan guide-nya untuk perempuan. Di samping memang nanti ada ustazah kita yang di sini, Ustazah Hasanah dan Ustazah Zumar. Tapi ada guide khusus yang kita siapkan untuk bisa memandu ibu-ibu masuk ke dalam raudhah. Tapi dengan adanya tasrih, sekarang masuk ke raudhah jadi enak. Jadi tidak berebut, tidak harus berdesakan, tidak harus juga gencet-gencetan, karena semuanya sudah diatur lebih tertib sekarang ini, ya kan? Nah, kemudian para bapak ibu sekalian, bukan hanya itu, orang-orang yang bisa berziarah ke makam Rasulullah, kata Nabi, siapa orang yang datang menziarahi kuburanku sama dengan dia datang menziarahiku waktu aku masih hidup. Ya. Bahkan ada satu riwayat, ketika kita datang berziarah ke makam Nabi,
satu orang mengatakan ruh Nabi itu bangkit dan melihat siapa di antara umatku yang datang ke rumahku untuk menziarahiku. Ingat begitu kan balik lagi. Ya kan? Makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, termasuk orang-orang yang mendapatkan undangan Rasulullah untuk bisa datang ke rumah Nabi dan bertemu dengan Rasulullah. Karena ruhnya melihat, inilah umat-umatku yang telah datang. Dan tidak semua orang punya kesempatan datang ke sini. Dan Bapak Ibu alhamdulillah ya kan. Oleh karena itu mari sama-sama ketika kita berziarah ke Baki, karena kita semua pasti akan menyusul. Ya, tidak ada orang yang tidak mati. Semuanya pasti mati. Makanya Nabi dari rumahnya selalu berziarah ke Baki. Orang-orang yang dikuburkan di Baki, Nabi selalu berziarah. Dan ada satu doa yang selalu Nabi baca ketika Nabi berziarah ke Baki. Itu Bapak bisa lihat di halaman 62. Ya. Termasuk juga di Baki ini ada kuburannya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Jadi kalau kuburan Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab itu berdampingan dengan makam Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan ada di sini. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca. Kita kirimkan salam kita, halaman 62. Kita kirimkan salam kita kepada para penghuni Baki. Ya, mudah-mudahan mereka semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap-siap ikutin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dara qaumin mu'minin. Wa atakum. Ma tu'aduna. Ghadan. Muajjalina. Wa inna. Insyaallah. Bikum lahiqun. Allahumma ighfir. Li ahlil baqi'il gharqad. Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqad. Allahumma ighfir li ahlil baqi'il gharqad. Assalamu alayka ya dan nurain Utsman bin Affan. Assalamu alayka ya salisal khulafa'ir rasyidin. Assalamu alayka ya mujahhiza jaisil usrati bin naqdi wal aini wa jami'al qur'an bainad dafataini. Jazakallah an ummati rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairal jaza. Allahumma arda anhu warfa darajatahu wa akrim maqamahu wa anzil sawabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, langsung kita berziarah ke makam Rasulullah. Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu itu yang kubahnya hijau adalah makam Rasulullah. Ya, jadi satu-satunya kubah berwarna hijau di Masjid Nabawi hanya itu. Dan di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab. Ya, salah satu yang menjadi magnet umat Muslim di seluruh dunia datang ke Madinah itu karena ada Rasulullah. Ya, kalau di Mekah kita ada Baitullah. Kemudian kalau kita ke Madinah ada Rasulullah. Keutamaan di Mekah melakukan kebaikan pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, melakukan kebaikan di kota Madinah pahalanya 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat. Ya, termasuk sholat, termasuk yang lain-lainnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah dan kepada kedua sahabatnya. Ya Bu ya.
Jangan keras-keras. Nanti diusir ke sini ya. Ya. Saya agak dekatan dikit biar kedengeran. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Warahmatullah Warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Safwatallah. Ya Sabbatallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Ya Habibullah. Karena mereka menganggap cinta sama Nabi. Padahal kita menyampaikan salam sama Nabi. Oke, Mas, sambil jalan ya. Sekarang saya kasih waktu untuk berfoto dulu. Ngadep sini semua. Ngadep sono. Sono ya. Biar budaknya. Nggak dinyalain. Mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Bapak Ibu berhadapan dengan Masjid Ghamamah. Saya mau ajak ke sana tapi panas. Ya. Itu masjidnya tuh. Ya. Masjid Ghamamah namanya. Ghamamah itu artinya awan. Nah, kenapa dinamai Masjid Ghamamah? Karena waktu itu kota Madinah lagi sedang kemarau panjang. Ya, tidak ada air. Sehingga Rasulullah mengumpulkan seluruh umat muslim di Madinah untuk melakukan sholat sunat istisqa. Sholat sunat minta hujan. Ya. Kemudian Nabi berkhutbah. Akhirnya hitamlah itu awan, ya kan, sehingga akhirnya menurunkan hujan. Maka sejak itulah tempat Nabi berkhutbah disebut Masjid Ghamamah. Riwayat lain mengatakan bahwa ada beberapa masjid-masjid kecil di sana, namanya Masjid Ali bin Abi Thalib yang sana. Ya, ini Masjid Abu Bakar. Nah, ini Masjid Ghamamah. Di belakang masjid ini, belakang gedung itu ada Masjid Umar bin Khattab. Nanti di sana ada Masjid Utsman bin Affan di sebelah sana. Masjid-masjid itu masjid tidak aktif. Artinya nggak dipakai. Cuma sebagai monumen saja. Kenapa dibuat monumen? Karena di tempat-tempat itulah Rasulullah melaksanakan sholat 2 hari raya. Sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Di situ Nabi berkhutbah. Bekas tempat khutbah Nabi atau bekas tempat sholat hari raya dibuatlah monumennya, jangan sampai terhapus sejarahnya. Ya, monumennya masjid. Walaupun antara tempat ini dengan masjid itu sangat dekat, memang Nabi mensunahkan untuk sholat sunat 2 hari raya itu di tengah lapang, bukan di masjid. Istilahnya di sini bahasa Arabnya musola. Kalau kita musola itu ya masjid ghairu jami kalau di kita. Tapi kalau di sini tuh musola adalah tempat lapangan yang dipakai buat sholat. Maka Nabi setiap kali melakukan sholat sunat 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu di tengah lapang. Nah, bekas-bekas Nabi melakukan khutbah dan sholat Idul Fitri Idul Adha, dibangunlah sebuah masjid-masjid kecil. Satu riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi berkhutbah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian Nabi berkhutbah, khutbahnya agak panjang, sehingga matahari sudah keburu keluar.
karena tengah lapang ya, jamaah udah pada kepanasan. Akhirnya ada awan hitam di atas itu. Nah, sehingga membuat suasana jadi apa? Jadi teduh gitu, jadi tidak panas. Maka disebutlah itu adalah masjid Ghamam. Masjid awan. Ya. Nah, ini adalah tempat-tempat yang masih ada bekas-bekas sejarah. Ya. Nah, semua hotel-hotel yang di sini sepanjang-panjang itu biasanya digunakan untuk para jamaah haji. Ya, nanti tinggal ngikutin pintunya, pintu berapa. Nah, dulu ini namanya pintu 6. Itu pintu 6, ya kan? Ya, waktu haji ada di sebelah sana, ada juga pernah di sini hotel-hotelnya ya kan. Dan paling enak ketika kita punya hotelnya di sana, di depan. Karena kalau di sini, kalau sholatnya harus masuk shop dulu, shop ono, shop imam. Karena kita nggak mungkin sholatnya di sini, karena imamnya ada di sana. Jadi kita harus ada di belakang imam. Ya, nah biasanya sudah penuh duluan. Makanya enak di depan. Di depan kalau masbuk terlambat, tidak terburu-buru, kita masih dapat ikut berjamaah. Tapi kalau di sini masbuk nggak kebagian, karena tidak harus melewati posisi imam dulu. Oleh karena itu para bapak ibu sekalian, hari ini ziarah jalan kaki kita sampai di sini. Ya, untuk besok pagi hari jam 7:30 mohon jangan telat, kumpul di lobi. Ya, sudah berpakaian lengkap. Syukur-syukur birunya masih ada. Ada. Udah. Kalau enggak jilbabnya dah. Iya. Soalnya besok itu berbaur dengan orang banyak. Kita naik bus, berkendaraan, terutama ke Masjid Kuba. Oh, Ya, kalau ini berwarna-warni, saya bingung kalau yang terbintal. iya. Ya. Iya, jilbabnya yang biru. Nah, bajunya mah putih boleh. Jilbabnya yang biru ya. Sama selayar ini jangan sampai ditinggal. Iya. Nah, besok pagi-pagi jam 7:30 udah kumpul di lobi, habis sarapan, kita naik bus ziarah keluar dari kota Madinah. Iya. Ya. Itu setengah hari, dari pagi sampai zuhur. Ya. Terus yang berikutnya punya wudhu pas besok berangkat. Iya. Karena nanti di Masjid Kuba tempat wudhunya agak jauh, kemudian juga jadi lama. Kalau udah dari rumah punya wudhu, langsung masuk masjid, langsung sholat. Iya. Karena orang yang bisa datang ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat di dalamnya, pahalanya 1 kali umroh. Ya, orang-orang Madinah yang tidak bisa melakukan ibadah umrah ke Mekah, mereka diberi kesempatan meraih pahala umrah di Madinah dengan melakukan apa? Sholat di Masjid Kuba. Ya, setelah itu nanti kita akan ke Jabal Uhud, ke kebun kurma, ya. Tinggal bawa duitnya. Ya. Bos kalian belanja besok-besok ya di sana. Saya kira itu saja ibu sekalian. Kita bisa kembali lagi ke hotel masing-masing, istirahat. Kemudian persiapkan diri untuk besok. Nanti malam, kalau ibu udah yang mulai malam ya. Ya. Nanti malam di dalam atau di luar? Makamnya yang mana? Makam apa, Bu? Nabi tadi. Nah, itu yang hijau. Saya jelasin. Nah. Hah? Masuk katanya. Besok di Raudhah ada jadwalnya. Nanti jadwalnya saya share di grup ya. Jam berapa ke Raudhah ada jadwalnya. Sekarang ini saya ajak keluar, Bapak Ibu ziarahnya karena gabungan. Kalau masuk ke dalam nggak bisa gabungan. Laki-laki, perempuan. Gitu, ya kan? Jadi kalau ada yang bertanya, makam Nabi mana? Oh, yang kubah hijau. Kubah hijau di bawahnya ya. Itu makam Nabi, itu kuburan Nabi, ya kan? Oke. Saya kira itu saja. Nah, itu yang pada ngantri adalah yang masuk ke Raudhah. Jadi nanti ibu akan begitu, bawa tasri, bawa suratnya, masuk ke dalam sesuai dengan jam tayang jatah kita masuk ke Raudhah jam berapa. Besok berarti ini. Iya, nanti ada jadwal saya share. Jadwalnya jam berapa ya kan? Yang jelas besok pagi paketnya adalah ziarah keluar. Oke? Jangan sampai ada yang ketinggalan dan mohon diinformasikan kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke hotel.